produk yang diekspor itu dari buah-buahan, dari buah naga, markisa, sawo, mangga, berbagai macam mangga. Ada mangga harum manis, ada mangga keong, ada mangga apel, juga apa namanya itu pepaya. Iya, pepaya juga masuk. Lalu empon-empon juga masuk, semuanya di situ. Alhamdulillah sudah bisa ke ekspor, dan semua kalau nggak salah sekarang ini sudah 27 yang masuk ke sertifikat jenisnya. Ya, sudah 27 macam. Wah, luar biasa. Selamat pagi Sobat Tani, bertemu lagi dengan kami dalam acara Ngopi, salah satu program di channel YouTube Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Super Woles. Jangan lupa subscribe dan like di setiap acara kami. Hari ini kita berada di Kelurahan Beji, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Mungkin Sobat Tani sudah sering mendengar, ada beberapa yang sudah mendengar. Khususnya kami berada pada KWT Pelangi, Bu. KWT Pelangi. Di samping saya ada Ibu Siswarsini, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Beliau adalah Ketua KWT Pelangi. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, silakan untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Siswarsini, jadi Ketua KWT Pelangi. Sebelum dari Ketua KWT Pelangi, kami jadi guru di RA Perwanida 15 Beji Nguntoronadi sekaligus kepala, dan juga jadi Ketua Posludes Kelurahan Beji dan PPS Kelurahan Beji. Oke. Hari ini kita akan berbincang mengenai pemberdayaan wanita, Ibu. Jadi kalau Sobat Tani sudah sering mendengar di salah satu wilayah Kabupaten Wonogiri ini ada wilayah yang dia menjadi sentra buah naga. Nah, disinilah tempatnya. Kita akan berbincang santai, nanti akan disampaikan oleh Ibu Siswarsini bagaimana kiprah dari para wanita dalam pengembangan buah naga. Baik Ibu, mungkin Ibu akan bisa menjelaskan lebih lanjut dari awal sejarah berdiri mengenai KWT Pelangi ini, Bu. Terima kasih, Bu. Sejarah dari awal berdirinya KWT Pelangi ini mulanya dari tahun 2014 masuk ke sini. 2014 itu karena memang ada PPL ya, Pak Wahyu Tulus Nugroho yang ditugaskan di sini, dan dibentuklah KWT Pelangi. Dan saat itu memang baru 20 anggota. 20 anggota. Pas pertama berdiri, Tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah meliputi 132 anggota, terdiri dari lingkungan Pudak dan Ngersik. Kalau lingkungan itu setara dengan dusun ya, Bu. Jadi betul. Beberapa RT anggotanya. Beberapa RT, iya. Kalau lingkungan Pudak itu sendiri ada 3 RT, dan lingkungan Ngersik ada 2 RT. Jadi otomatis di KWT Pelangi ada 5 RT. Dari 2008 sampai sekarang perkembangannya luar biasa, sudah naik berapa persen itu. KWT Pelangi, kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang Ibu untuk membentuk KWT ini dulu? Pas untuk membentuk KWT Pelangi ini, pada awalnya kami berangkat dari keprihatinan. Pada awal mulanya kami menanam itu belum tertata.
seiring berjalannya waktu karena dengan adanya yang ditugaskan Pak PPL berada di sini, jadi bisa tertata untuk menanam secara organik. Dan untuk penanamannya pun dimulai dari awal sampai akhir, diberikan pembinaan terus-menerus sehingga KWT Pelangi ini bisa tercipta sampai saat ini. Jadi dengan kata lain peran penyuluh pendamping wilayah sangat penting sekali, Iya, Bu. betul sekali. Peran pendamping. Mungkin Sobat Tani bertanya-tanya juga, kira-kira apakah wilayah Beji ini cocok sih untuk kegiatan dari KWT mereka Ibu, apakah tanahnya subur dan sebagainya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Untuk awalnya tanah kami itu tanah kering, tanah pada hujan, dan tanah yang sangat tandus. Ditanami tidak begitu subur. Tapi dengan adanya pembinaan terus-menerus, pelatihan terus-menerus, bagaimana mengolah tanah supaya tanah itu bisa subur. Itu alhamdulillah sampai saat ini tanah kami karena dengan program organik tersebut tanahnya bisa sehat, tanamannya pun juga sehat, dan hasilnya pun juga alhamdulillah untuk bisa menyehatkan kami. Mungkin kalau Sobat Tani nanti berkunjung kemari ya Ibu, nanti Sobat Tani akan bisa melihat bahwa daerah Beji ini sebenarnya bukan seperti yang dalam bayangan daerah yang subur, yang banyak buah-buahan dan sebagainya. Baik Ibu, kalau dari anggota nih yang tadi 20 menjadi 100 sekian, itu apakah dari awal itu mereka memang bersemangat untuk membentuk, apakah dulu itu mereka sebenarnya tidak punya kegiatannya kurang begitu Ibu kira-kira? Yang pertama kegiatan untuk ibu-ibu memang belum aktif, belum begitu aktif. Begitu ada kegiatan KWT Pelangi ini, ada penanaman buah-buahan dan sayuran yang menjadikan kami hidup lebih layak. Itu ibu-ibu itu ikut serta. Pada awalnya saya menjadi contoh untuk awal pertama untuk menanam di pemanfaatan lahan pekarangan itu tadinya dikonsumsi sendiri. Begitu tanamannya lebih banyak bisa dijual di warung dan dijual yang membutuhkan di sini dan mendapat income keluarga. Dan dari situ dari buah-buahan dan sayuran ibu-ibu jadi ikut tertarik karena dari buah-buahan juga mendapatkan hasil dan dari sayuran selain dikonsumsi sendiri juga bisa dititipkan di warung dan menambah income keluarga. Dari situ awal mulanya tadinya bisa dikonsumsi sendiri dan bisa menambah income keluarga, akhirnya bertambah jadi banyak jadi anggotanya. Awalnya sedikit karena melihat Ibu berhasil, kayaknya kok enak, bagus, bermanfaat. Akhirnya menarik yang lainnya untuk gabung. Ibu, kalau kegiatan KWT apa aja Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Kegiatan KWT itu setiap pertemuan tanggal 11. Ada pertemuan rutin ya? Untuk pertemuan rutin. Lalu ada program-program yang disampaikan yaitu untuk budidaya tanaman, sayuran sama buah-buahan, lalu pembuatan pupuk pestisida hayati, pupuk cair, pupuk organik gitu. Jadi mulai dari awal sampai akhir juga belajar bersama-sama juga dari empon-empon dan yang lainnya, produksi beras. Jadi di pertemuan rutin mungkin beda dengan daerah lain ya Bu. Biasanya pertemuan ibu-ibu arisan, simpan pinjam. Kalau di sini diisi dengan penambahan pengetahuan. Kemudian kalau selain itu kegiatan yang kira-kira menghasilkan apa Ibu? Ada. Yang menghasilkan yang jelas dari penanaman lahan pekarangan ini, dari sayuran itu yang bisa dijual, juga dari buah-buahan yang dijual, dan sekarang menambah dari empon-empon. Empon-empon juga sudah mulai masuk ke ekspor. Sampai ekspor gitu ya. Kalau hasil produk di sini itu dijual segar atau ada mungkin olahannya Ibu? Kalau yang dari produk sini selain dijual segar juga dibuat olahan, terutama untuk buah naga itu ada dijual segar, bisa ekspor juga lokal. Lalu yang ketiganya itu untuk buah
naga, dibuat dodol, Ya. dibuat selai, dibuat sirup, dibuat permen, juga dibuat apa namanya, satunya lagi stik buah naga. Stik buah naga, wah menarik Oke. sekali. Sayangnya tidak bikin ya Bu. Iya, karena saat ini baru belum panen. Belum panen. Iya, kalau panen Iya. pasti kami Iya. bikin. Nanti mungkin Sobat Tani bisa mencoba nggih hasil produk yang dari Iya. sini nggih. Kemudian kami dengar juga dari wilayah sini Gapok Tanya ini juga sudah mengekspor nggih Iya, produk betul. dari wilayah. Kira-kira bisa dijelaskan Bu apa saja itu produknya Bu yang diekspor? Iya. Nah, Produk yang diekspor itu dari buah-buahan, dari buah naga, markisa, sawo, mangga, berbagai macam mangga. Ada mangga harum manis, ada mangga keong, ada mangga apel, juga apa namanya, itu pepaya. Pepaya. Iya, pepaya juga masuk. Lalu empon-empon juga masuk, semuanya di situ. Alhamdulillah sudah bisa ke ekspor dan semua kalau nggak salah sekarang ini sudah 27 yang masuk ke sertifikat. jenisnya Iya. sudah 27 macam. 27 Wah, luar macam. biasa. Kalau dilihat dari wilayah yang awalnya tandus kan, Iya, mungkin betul, Bu. produk-produk itu kalau di wilayah lain Ya, bisa jadi pada saat panen hanya dijual di pasar seperti itu. Betul. Tapi KWT ini mampu untuk mengemas sehingga bisa menjadi produk ekspor nggih Bu. Nggih. Bu. Oke. Berarti pengalamannya sudah banyak sekali dan nama dari KWT Pelangi ini sudah terdengar sampai mana-mana nggih Bu. Kami lihat juga banyak yang berkunjung kemari untuk belajar. iya. Monggo betul, untuk Bu. disampaikan Oh Bu. iya, itu waktu itu ada yang berkunjung ke sini, mulai dari nasional dan internasional. Wah, sampai Ibu. internasional. Iya. Ya. Untuk yang nasional sendiri, mulai dari yang Kalimantan, Sintang, nggih, dari Aceh ada, lalu dari Bandung, dari Blora, dari Karanganyar, dari Sukoharjo, dari Solo sekitar sini, dan juga dari apa namanya Temanggung. Waktu itu pernah nginep di sini juga Nggih. untuk belajar organik, juga yang dari apa namanya sekitar daerah sini Semarang dan yang lainnya. Dan Bu. terutama Lalu- lingkungan Wonogiri pasti ya Bu, Iya, ya, karena kalau yang dekat. internasional Iya. itu beliau yang bekerja buyer yang datang ke sini itu pembeli beliau, ya. ya pembelinya itu Mr. Rainer, Mr. Markus, juga Mr. David, itu banyak sekali tadi Iya. ada 7 orang. Nggih. Jadi rata-rata mereka mempelajari mengenai organiknya nggih Bu. Iya. Kalau yang buah naga Bu yang terkenal sentra dari daerah sini apakah juga sudah banyak yang berkunjung belajar mengenai buah naga? Kalau untuk yang buah naga ya Bu, ada juga yang berkunjung di daerah sini untuk belajar buah naga. Oke. Nggih. Jadi dari berbagai kegiatan kunjungan, pelatihan, apakah ada rencana KWT Pelangi ini dijadikan sebagai P4S Bu? Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Sudah Bu, Sudah ya? alhamdulillah Oh, sudah, nggih. dan sudah mendapatkan sertifikat Oh, dari P4 dari Ciawi Bogor. Dari Ciawi, dari Kementerian Pertanian berarti. Iya, Oke. Bu. Alhamdulillah. Kalau melihat banyaknya kegiatan ya Bu, Nggih. kira-kira apakah sudah ada menerima penghargaan Bu KWT Pelangi ini? Iya, sudah menerima penghargaan. Waktu itu pernah menjadi juara 1 KWT Pelangi tingkat kabupaten, Tingkat Bu. kabupaten, Lalu untuk yang PPS-nya juga juara 1 tingkat kabupaten. Oke. Untuk Gapoktaknya juara 1 kabupaten, juga juara 1 Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Untuk PPS-nya juara 1 kabupaten, Posludes-nya juara 1 kabupaten, juga juara 2 tingkat provinsi Jawa Tengah. Wah, Ibu. luar biasa, banyak sekali penghargaannya. Nanti bisa kita lihat ya Bu. Bisa, Bu. Oke. Bu, kegiatannya banyak sekali. Untuk dampak terhadap keluarga ada enggak Bu? Iya, kalau saya pribadi, saya khususnya pribadi itu banyak sekali Bu, karena saya selain dari guru dan juga karena kegiatan pertanian ini menjadikan saya itu lebih tertantang demi masa depan anak-anak. Iya. Jadi dari pendapatan pertanian ini mendukung sekali karena
setiap hari paling tidak ada pembeli yang datang ke sini sehingga bisa menambah income keluarga. Dari situ juga saya alhamdulillah bisa menyekolahkan 2 anak saya yang sampai saat ini alhamdulillah yang masih sekolah di perguruan tinggi. Dua-duanya ya Bu? Dua-duanya Bu. Kalau warga lain? Untuk warga lain juga Bu, yang tadinya hanya mengandalkan dari kiriman suami karena di sini banyak suami yang merantau, boro ya Bu? Boro, juga petani. Jadi karena dengan adanya pertanian ini, alhamdulillah bisa menambah income keluarga juga untuk biaya dapur. Alhamdulillah bisa tercukupi Bu. Karena memang kalau kita lihat pekarangan ini kalau sebelumnya dimanfaatkan hanya mengandalkan pada kerja suami gitu. Atau kalau tidak, kalau misalkan petani yang punya sawah hanya menunggu saat panen pada saat sawah. Ketika kemarau tidak ada panenan, tidak ada yang bisa. Mungkin lebih sederhananya juga kalau belum bisa dijual, mungkin bisa mengurangi pengeluaran. Betul Bu. Dan selain itu juga alhamdulillah kami bisa menyisihkan sedikit dari hasil panen itu dimasukkan ke dalam toples pejuang sedekah. Setiap hari itu namanya pejuang sedekah Bu. Jadi di setiap anggota kami ada 132 anggota difasilitasi dari KWT Pelangi untuk diberikan toples di masing-masing rumah. Nah itu setiap hari memasukkan uang di toples tersebut dan itu dikumpulkan setiap hari Jumat. Kami bekerjasama dengan takmir masjid untuk mengambil sedekah tersebut, dikumpulkan lalu diberikan kepada anak yatim sekelurahan Beji sebanyak 28 anak pada saat ini, dan itu untuk biaya pendidikan anak-anak yatim Bu. Luar biasa, tidak hanya untuk kita sendiri keluarga kita, tetapi sangat membantu untuk keluarga lain yang membutuhkan anak yatim ya Bu. Luar biasa Bu. Semoga berkah Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini satu yang penting Bu, yang sering dialami oleh KWT-KWT yang lain. Ini kendala dalam pengembangannya ya. Mungkin di awal mereka semangat untuk menghidupkan KWT, tapi pada perjalanannya banyak sekali KWT-KWT ini yang di tengah jalan dia akhirnya tidak aktif. Kalau di KWT Pelangi ini sendiri dari 2014 sampai sekarang kami lihat stabil bahkan berkembang. Monggo Ibu sampaikan kendala yang dialami sebenarnya sama nggak dengan yang lainnya? Sebenarnya kalau menurut saya sih juga sama Bu. Sama. Tapi bagaimana caranya menyiasati supaya KWT ini tetap berjalan, supaya masih tetap hidup. Nah, untuk saat ini memang harus bergerak terus. Pokoknya kasih support, kasih semangat. Kalau kita menanam akhirnya nanti kita akan menuai seperti itu. Dan kita harus bisa memasarkan produk untuk anggota kami. Jadi anggota kami bisa tetap semangat Bu. Betul. Jadi demikian Sobat Tani, kalau ingin berguru pada KWT Pelangi ada 2 hal ya Bu. Yang pertama ada satu yang dia selalu menjadi kompor, mungkin Ibu dan pengurus selalu menyemangati anggota. Dan yang kedua, karena dengan adanya ketertarikan di bidang ekonomi, penaikan pendapatan, Ibu berusaha untuk mencarikan pasar. Itu yang membuat sampai saat ini masih eksis KWT Pelangi. Mungkin ini di luar topik sedikit ya Bu. Jadi fenomena atau saat ini kan sedang digencarkan mengenai isu stunting nih Bu. Jadi kalau KWT Pelangi kira-kira berperan apa dalam penanggulangan stunting ini? Iya Bu, karena memang program pemerintah baru digalakkan untuk stunting dan 2024 nanti harus zero stunting. Makanya dari ini kami mendatangi dari rumah ke rumah Bu. Kebetulan saya juga menjadi tim pendamping keluarga. Jadi kami tahu mana yang stunting, mana yang kekurangan gizi gitu. Jadi kami berkunjung ke rumah-rumah dan kami dari rumah ke rumah itu menggerakkan Bu, menggerakkan untuk menanam sayuran dan juga budidaya untuk ternak ikan Bu, terutama untuk ayam, telurnya bisa dikonsumsi agar anak tersebut tidak kekurangan gizi seperti itu Bu. Dan untuk sayuran juga kami gerakkan agar supaya di setiap ini selalu menanam. Kalau tidak punya bibit kami berikan bibitnya Bu. Luar biasa Ibu. Jadi perannya besar sekali KWT ini dalam penanggulangan stunting. Terakhir Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan harapan ke depan, ingin KWT ini seperti apa Ibu? Kami berharap Bu, KWT ke depan ini nanti ya
satu maju, yang kedua masyarakat lebih sejahtera, sehat, makmur, dan berkelanjutan, dan menjadikan anak-anak kami semua berprestasi, juga cerdas, suatu saat nanti bisa masa depannya lebih cerah, seperti itu. Amin, mari kita aminkan. Amin. Baik Sobat Tani, sekiranya demikian ngopi kita bersama KWT Pelangi, dan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga bisa menjadikan semangat, motivasi untuk para wanita di manapun kalian berada. Kalian akan tetap bisa berperan untuk peningkatan pendapatan keluarga seperti para anggota KWT Pelangi. Sekian, terima kasih. Salam pertanian, maju melesat lebih tinggi.